Selamat pagi, salve, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Indriwati Unlutan, NIM 2222511153, kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan dari seri kedua postmodernisme yang tentang klasifikasi pemikiran postmodernisme. Pemikiran postmodernisme adalah dekonstruktif. Hampir semua konstruksi dasar keilmuan yang telah mapan dalam era modern, baik dalam bidang sosiologi, psikologi, antropologi, bahkan juga ilmu-ilmu yang lain. Hal ini terjadi karena pemikiran tersebut dianggap menutup munculnya teori-teori lain yang barangkali jauh lebih membantu memahami realistis dan pemecahan masalah. Jadi, pemikiran postmodernisme adanya teori-teori baku standar yang tidak dapat diganggu-gugat, itulah yang ditentang oleh pemikir postmodernisme. Standar yang dilihatnya kaku dan terlalu skematis. Hal ini terjadi karena teori tersebut dianggap menutup munculnya teori-teori pemikiran postmodernisme yang lain. Pemikiran postmodernisme yang lain adalah berwatak relativisme, artinya pemikiran postmodernisme dalam hal realitas budaya, nilai-nilai kepercayaan tergambar dalam pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh disiplin ilmu sosiologi. Dalam pandangan tidak ada budaya yang sama dan sebangun antara satu dengan yang lain. Seperti budaya Amerika jelas berbeda dengan Indonesia. Maka nilai-nilai budaya jelas sangat beraneka ragam sesuai dengan latar belakang sejarah geografis dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan di atas, nampak bahwa nilai-nilai budaya bersifat relatif dan hal ini sesuai dengan alur pemikiran postmodernisme, yaitu bahwa wilayah budaya, bahasa, agama sangat ditentukan oleh tata nilai dan adat istiadat masing-masing. Dari disinilah nampak jelas bahwa pemikir postmodernisme menganggap bahwa segala sesuatu itu relatif dan tidak boleh absolut karena harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan bagi postmodernisme bersifat relatif. Tidak ada ilmu pengetahuan yang kebenarannya absolut. Dan melihat suatu peristiwa tertentu juga, ketika ingin menilainya harus dilihat dari segala sisi, tidak hanya terfokus pada satu sisi tertentu. Pluralisme merupakan ciri pemikiran postmodernisme selanjutnya. Hasil teknologi modern dalam bidang transportasi dan komunikasi menjadikan era pluralisme budaya dan agama telah semakin dihayati dan dipatuhi oleh banyak dimanapun mereka berada. Adanya pluralisme budaya, agama, keluarga, ras, ekonomi, sosial, suku, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan politik.
artinya bahwa mentoleransi adanya keragaman pemikiran, peradaban, agama, budaya, dan lain-lain, sehingga menciptakan suatu adanya heterogen, bermacam-macam, bukan homogen. Keanekaragaman ini harus ditoleransi antara satu dengan yang lainnya, bukan saling menjatuhkan, apalagi sampai terjadinya suatu konflik tertentu. Kelebihan dan kelemahan postmodernisme. Kelebihan postmodernisme antara lain bahwa postmodernisme dapat membuat kita peka terhadap kemungkinan bahwa wacana besar positif, prinsip-prinsip etika positif dapat diputar dan dipakai untuk menindas manusia. Martabat manusia harus menjunjung tinggi seperti kebebasan, nilai tinggi, tetapi bisa saja terjadi bahwa nama kebebasan sekelompok orang atau ditiadakan. Postmodernisme ikut membuat kita sadar sebuah kesadaran bahwa semua cerita besar perlu dicurigai, perlu diwaspadai agar tidak menjelma rezim totalitarisme yang hanya mau mendengarkan suara diri sendiri dan mengharuskan suara-suara yang berbeda dari luar. Kritik terhadap postmodernisme. Postmodernisme menyatakan bahwa asal-usul konsep postmodernisme itu sendiri harus diteliti. Ada kelemahan mendasar pada pemikiran kaum postmodernisme tentang modernitas yang dianggap ahistoris. Para pemikir postmodernisme seakan-akan menghilangkan dimensi dan cakrawala historis yang memunculkan postmodern itu. Pandangan postmodernisme terhadap ilmu pengetahuan. Modernisme memandang ilmu-ilmu positif empiris atau ilmu pengetahuan tidak mau menjadi standar kebenaran tertinggi. Artinya, pandangan modernisme yang objektif dan positisme mengakibatkan nilai moral religius kehilangan wibawa. Maka timbul moral religius menuju suatu kekerasan, keterasingan, dan disorientasi hidup. Penganut postmodernisme mengakui adanya suatu pendekatan dalam ilmu pengetahuan yang secara pendekatan metodologi antara lain objektivitas dan dekonstruksi. Postmodernisme dipahami sebagai interpretasi tak terbatas. Dengan demikian, dalam pandangan postmodernisme bahwa ilmu pengetahuan bersifat subjektif. Implikasinya adalah bahwa setiap ada apa yang dinamakan ilmu bebas nilai. Sedangkan modernisme menganggap ilmu pengetahuan yang objektif maka bebas dari nilai tersebut. Sehingga penganut postmodernisme tidak mengakui adanya rasionalitas universal, yang ada hanyalah relativitas dari ekstensi. Maka dengan demikian perlu dirubah dan berpikir totalitas dalam semua sendi kehidupan. Pandangan postmodernisme lebih menekankan perbedaan budaya lokal, etnis, dan pengalaman hidup sehari-hari. Jadi, postmodernisme memandang bahwa ilmu pengetahuan yang ditawarkan oleh modernisme akan membawa pada kehancuran. Modernisme tidak membawa kita pada kehidupan yang lebih layak
dan bisa mengangkat harkat martabat manusia seperti apa yang telah dijanjikan. Namun malah sebaliknya, postmodernisme berpandangan harus dilakukan perombakan terhadap apa yang ditawarkan oleh modernisme dan juga harus dikaji ulang terlebih dahulu sesuai dengan pemikiran postmodernisme. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya.